Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya Siska Febrianti akan menjelaskan tentang kewarisan dalam Islam. Pengertian kewarisan Islam. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Dan juga berbagai aturan tentang perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah ditetapkan bagian-bagiannya. Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu: pertama, waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fikih mawaris, ahli waris semacam ini disebut zawil al-arham. Kedua, mawarits ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan, yaitu orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara takdiri perkiraan, atau melalui keputusan hakim, seperti orang yang hilang al-mafqud dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian. Ketiga, al-irts ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, tajiz al-janazah, pelunasan hutang, serta pelaksanaan wasiat. Keempat, waratsah ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi karena menjadi milik kolektif semua ahli waris. Kelima, tirkah ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. B. Hukum mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fikih mawaris adalah wajib kifayah, artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. C. Asas-asas hukum kewarisan Islam. Dalam kewarisan Islam, ada beberapa asas yang berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta, dan waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu: pertama, asas ijbari. Asas ijbari ialah pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Kedua, asas bilateral. Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak warisan dari kedua belah pihak kerabat, itu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki. Ketiga, asas individual. Yang dimaksud asas individual ini adalah setiap ahli waris secara individu berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Keempat, asas keadilan berimbang. Yang dimaksud asas keadilan berimbang adalah keseimbangan antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Kelima, kewarisan akibat kematian. Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain, harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. D. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam. Ada beberapa sumber hukum ilmu faraid adalah Al-Quran, As-Sunnah Nabi, dan ijma para ulama. E. Sebab-sebab adanya hak kewarisan dalam Islam. Pertama, hubungan kekerabatan. Kedua, hubungan perkawinan. Ketiga, al-wala memerdekakan hamba sahaya atau budak. F. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan dalam Islam. Pertama, perbudakan. Kedua, perbedaan agama. Ketiga, pembunuhan. Keempat, berlainan agama. Kelima, murtad. G. Golongan dan bagian waris. 1. Anak laki-laki. 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. 3. Ayah. 4. Kekek dan terus ke atas. 5. Saudara laki-laki sekandung. 6. Saudara laki-laki dari ayah. 7. Paman. 8. Anak laki-laki. 9. Suami. 10. Tuan laki-laki yang memerdekakan budak. Ada 7 ahli waris dari kalangan perempuan. 1. Anak perempuan. 2. Anak perempuan dari anak laki-laki. 3. Ibu. 4. Nenek. 5. Saudara perempuan.
6 istri, 7 tuan wanita yang memerdekakan budak. Ada 5 ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris. 1 suami, 2 istri, 3 ibu, 4 ayah, 5 anak yang langsung dari pewaris. Dan asyabah yang paling dekat yaitu 1 anak laki-laki, 2 cucu dari anak laki-laki, 3 ayah, 4 kekek dari pihak ayah, 5 saudara laki-laki saya dan seibu, 6 saudara laki-laki saya, 7 anak laki-laki dari saudara laki saya dan seibu, 8 anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, 9 paman, 10 anak laki-laki paman, 11 jika asabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.